Puji nama Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kita untuk kita beribadah kepada Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Ya, jemaat Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk buka Alkitab kita bersama-sama dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Ya. Firman Tuhan yang tidak asing untuk jemaat sekalian, Roma pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang 11. Ya, silakan jemaat Tuhan menyimak firman Tuhan ini. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk jemaat sekalian. Judul dari firman Tuhan ini, hidup oleh Roh. Ayat yang pertama beginilah firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat yang ke-8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat yang ke-11. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Ya, puji nama Tuhan. Yang dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Ya, jemaat Tuhan, dari firman Tuhan ini saya ambil tema untuk kita renungkan, yaitu hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Itu temanya. Ya, jemaat Tuhan, perlu kita bersama-sama ketahui bahwa pokok utama yang diuraikan dalam bagian surat Roma yang dituliskan Rasul Paulus ini adalah jalan keselamatan yang diberikan Allah untuk melepaskan manusia dari perbudakan dosa. Ya, manusia tidak mampu, saudara, membebaskan dirinya sendiri dari hal dosa. Oleh sebab itu jugalah manusia pun terkadang tidak akan mungkin mampu untuk melakukan kebenaran Tuhan 100% dengan kekuatannya sendiri. Karena manusia dalam kondisi daging. Ya, kalau kita amati tubuh kita ini, Bapak Ibu Saudara, kita ini dalam kondisi daging, Bapak Ibu. Tubuh kita ini adalah daging yang Tuhan ciptakan dari debu tanah. Dan ketika kita mati atau meninggal dunia, kita akan kembali menjadi debu tanah. Ya, itulah tubuh kita yang fana. Tetapi Roh Kudus yang Tuhan berikan menjadi jaminan keselamatan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena
kasih karunia Tuhan. Oleh karena itulah penekanan firman Tuhan pada saat ini menekankan tentang kata roh. Roh yang dimaksudkan itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh Allah, roh Tuhan Yesus, roh kebenaran, roh yang diberikan menjadi jaminan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan roh ini jugalah yang akan menolong, membebaskan manusia dari belenggu dosa. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini kita boleh sama-sama belajar bahwa kehidupan umat Tuhan, yaitu khususnya umat Yahudi, dalam perjanjian lama mereka diberikan aturan rohani yang bernama hukum Taurat. Tetapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat ini tidak bisa melepaskan umat Yahudi dari belenggu dosa. Toh buktinya karena apa? Buktinya adalah umat Yahudi masih bisa jatuh ke dalam dosa. Ya karena mereka adalah manusia yang terbatas, manusia yang lemah. Tidak akan mungkin mereka sanggup dengan kekuatan mereka sendiri menaklukkan dosa, menaklukkan keinginan dosa. Ya. Sekalipun mereka diajarkan perintah Tuhan yang tertulis dalam hukum Taurat, Bapak Ibu. Oleh sebab itulah, karena manusia tidak bisa melepaskan dirinya dari belenggu dosa, dan dosa yang memperbudak manusia, dosa yang merusak kehidupan manusia, yang membuat manusia pasti binasa ke dalam neraka. Itulah musuh utama yang sangat dikatakan tidak mudah untuk dihadapi. Makanya Bapak Ibu Saudara, Allah Bapa Surgawi mengutus putranya yang bernama Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah, ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu, berpuluh tahun yang lalu, untuk menebus kita manusia yang berdosa. Dan Dia turun ke dunia 2000 tahun yang lalu dalam kondisi manusia, sebagai manusia yang memiliki tubuh yang sama seperti kita, tetapi Dia tidak berdosa, demi menggenapi tujuan untuk menyelamatkan kita manusia, supaya kita yang percaya kepada Dia tidak binasa ke dalam neraka. Ya Bapak Ibu Saudara, ini yang perlu kita pahami tentang tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu untuk menebus dan menyelamatkan kita, mengorbankan dirinya. Dan tidak sampai di situ saja, tidak sampai mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus kita, tetapi ketika Dia naik ke surga, kembali ke pangkuan Bapa di surga untuk bertahta, duduk sebelah kanan Allah Bapa Surgawi, Dia tidak tinggalkan umatnya yang ada di bumi ini, termasuk kita, dalam kondisi sebagai angka yatim piatu. Kita tidak tinggalkan seperti angka yatim piatu, Bapak Ibu Saudara, tapi kita disertai Tuhan dengan Roh Kudus yang Dia berikan kepada kita di hari Pentakosta yang kita peringati kemarin, yang mengingatkan kita Roh Kudus Tuhan berikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Dan tidak hanya itu saja, Roh Kudus yang sanggup melepaskan kita dari belenggu dosa, yang sanggup membuat kita merdeka atas perbudakan dosa, yang akan sanggup juga memberikan kita kekuatan agar kita mampu menghadapi setiap godaan-godaan dosa, godaan-godaan duniawi yang saat ini masih selalu dipakai oleh setan untuk menghancurkan hidup kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itulah, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita mau tekadkan hati kita untuk bersama-sama hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Dengan cara apa? Bangun hubungan yang lebih dekat kepada Tuhan, sehingga kita mengalami urapan Tuhan, kita mengalami kekuatan dari Tuhan, mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan, mendapatkan pewahyuan yang baru dari Tuhan. Karena dengan itulah kita akan mampu menghadapi setiap tantangan duniawi dan juga menghadapi tantangan dosa dalam kehidupan kita. Kita juga dinasihatkan oleh firman Tuhan ini bahwa orang yang hidup menurut daging
Berbeda dengan orang yang hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Bedanya di mana, Bapak Ibu Saudara? Bedanya diberitahukan dalam ayat yang kelima. Orang yang hidup menurut daging, keinginan duniawi, memikirkan hal-hal yang dari daging. Saya mau jelaskan di dalam ayat 5a ini bahwa orang yang hidup menurut keinginan daging adalah orang yang masih suka mengutamakan kepentingan pribadinya, masih suka melakukan, menuruti hal-hal yang dia anggap bisa memberikan kepuasan, kesenangan bagi dirinya sendiri. Itulah orang-orang yang hidup memikirkan hal-hal daging, yang hidup menurut keinginan daging. Orang yang demikian, Bapak Ibu Saudara, pasti orang itu akan gampang untuk masuk dalam godaan dosa atau dikuasai oleh hal-hal dosa. Makanya Tuhan tidak mau kita hidup menurut daging, tapi Dia mau kita hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Dalam ayat 5b, mereka yang hidup menurut Roh Kudus, memikirkan hal-hal yang dari Roh. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa orang yang hidup menurut pimpinan Roh Kudus pasti dia memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan Allah, yang berhubungan dengan kehendak Tuhan. Dia pasti mengutamakan kehendak Tuhan untuk dia lakukan dalam kehidupannya. Orang yang demikianlah yang hidup menurut keinginan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, coba Bapak Ibu Saudara renungkan secara pribadi. Apakah Bapak Ibu Saudara secara pribadi pada saat ini masih dalam kondisi menjalani hidup Bapak Ibu Saudara secara pribadi menurut keinginan daging manusiawi Bapak Ibu Saudara, atau Bapak Ibu Saudara hidup menurut keinginan Roh Kudus? Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau agar kita hidup menurut keinginan Roh Kudus. Ayat 6 memberitahukan keinginan daging adalah maut. Kata maut yang dimaksudkan itu adalah kebinasaan dalam api neraka. Dan orang yang suka hidup dalam keinginan daging adalah orang yang suka melakukan hal-hal dosa yang jahat di hadapan Tuhan. Maka mereka pasti mengalami kebinasaan di neraka. Makanya firman Tuhan juga mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, kematian kekal di dalam neraka. Tetapi keinginan Roh Kudus adalah hidup dan damai sejahtera. Hidup dan damai sejahtera yang dimaksudkan dalam ayat yang ke-6 ini adalah hal rohani yang bersifat abadi untuk kehidupan kita yang ada sekarang ini dalam dunia ini, dan juga berhubungan dengan kehidupan yang abadi di surga nanti. Jikalau kita hidup menurut keinginan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita tidak keraskan hati kita. Marilah kita mau untuk membaharui komitmen kita kepada Tuhan Yesus mulai sekarang ini. Jangan tunda-tunda lagi, Bapak Ibu Saudara. Hidup ini adalah hidup yang ada saat ini adalah kesempatan untuk kita terus memperbaharui komitmen kita untuk semakin hari semakin mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga kita tidak tersesat. Karena itulah yang akan membuat kita mengalami damai sejahtera Tuhan dan akan membawa kita kepada kepastian hidup yang abadi di surga. Kalau kita mau berkomitmen untuk setia hidup menurut keinginan Roh Kudus. Apa yang bisa sama-sama kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan ini yang boleh kita dapatkan, yang boleh kita pelajari pada saat ini? Apakah selama ini Bapak Ibu Saudara selalu hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Hanya Bapak Ibu Saudara yang dapat menjawabnya. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang boleh sama-sama mengajarkan kami bahwa yang paling penting dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu ya Tuhan adalah kami perlu menjalani hidup kami dalam pimpinan Roh Kudus, supaya kami senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, dan dapat menjauhi semua perbuatan dosa, membuat kami dapat menjauhi semua perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami
agar kami mau rendah hati, mau taat untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kami setiap hari sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Dengan doa kami, kabulkan doa kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.